Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai kembali ke sekolah. Walaupun hari ini kita akan belajar online, tapi semoga kalian tetap semangat untuk belajar bersama Ibu Tia ya. Oh iya, Ibu Tia mau tanya bagaimana nih pengalaman mudik kalian, atau yang jika tidak mudik, bagaimana nih libur lebaran kalian. Semoga menyenangkan karena sudah bisa berkumpul lagi bersama keluarga yang lainnya selain keluarga di rumah, tapi tetap ingat kita masih tetap menjaga prokes. Nah, seperti yang Ibu Tia bilang tadi, karena kita baru kembali ke sekolah dan masih dalam suasana lebaran, Ibu Tia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita bisa halal bihalal ketika bertemu lagi di sekolah. Seperti yang Ibu Tia bilang, kita akan belajar online dulu sampai dengan tanggal 19 Mei. Nah, sampai tanggal 19 Mei, tugas-tugas akan Ibu Tia kirimkan lewat Classroom. Semuanya wajib mengikuti pembelajaran karena ini adalah tema yang terakhir sebelum kita akan mulai UKK atau ujian kenaikan kelas. Wah, sebentar lagi kalian akan naik ke kelas 4. Insya Allah tanggal 20 Mei kalian bisa masuk lagi ke sekolah. Nanti infonya akan Ibu Tia sampaikan lebih lanjut di grup WA. Dan Ibu Tia minta doanya kepada kalian. Tolong doakan kakak-kakak kelas 6 yang sedang ujian sekolah hari ini sampai dengan tanggal 19 Mei. Kemarin itu kita belajar tentang tema 8 di subtema 2. Terakhir kita belajar tentang pramuka. Nah, Ibu Tia akan ulangi lagi apa itu pramuka, pengertian dan tanda atau atributnya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang lambang negara. Apa sih lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, kita juga sudah belajar tentang semboyan negara kita. Semboyan negara kita itu apa? Betul, semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita juga akan belajar tentang Pancasila beserta lambangnya dan artinya dan contoh nyata atau contoh faktual dari sila pertama hingga sila ke-5. Kemudian ada matematikanya, kita belajar sudut, lalu belajar sifat dan bangun datar. Kalau untuk SBDP-nya kita akan belajar tentang nyanyian dan tentang tarian. Di sini hari ini Ibu Tia akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya agar kalian mampu mengenal tanda atau atribut pramuka siaga. Kemudian kalian mampu mengetahui letak tanda atau atribut pramuka siaga. Pramuka itu apa sih? Ingat tidak kepanjangan pramuka? Pramuka itu adalah panjangan dari Raja Muda Karana. Disingkat menjadi pramuka. Memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun. Nah, usia kalian ini dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira dan mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri, selalu riang dan gembira. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Nah, semoga kalian masih ingat ya, tepuk tersebut disebut tepuk pramuka. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambangnya karena banyak manfaatnya. Buahnya bisa kita pakai, batang, daun, dan akar semuanya sangat bermanfaat. Anggota pramuka juga harus bermanfaat bagi semua orang, maka dipakailah lambang tunas kelapa atau pohon. Nah, anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatannya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu, untuk membuat tiang bendera, untuk mendirikan tenda, dan lain-lain. Tongkat bisa terbuat dari kayu atau bambu. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat bambu dalam peperangan. Nah, bambu yang digunakan ujungnya lancip yang disebut dengan bambu runcing. Kelompok dalam pramuka siaga disebutnya barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak ada gambarnya, jadi hanya bentuknya segitiga sama sisi. Tanda barung berwarna dan dipilih warna sesuai hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki artinya sendiri. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila, yaitu merah
putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan atau misalnya barungnya banyak, bisa kita mengambil warna yang lain. Oke, nah ini ada pramuka. Seragam pramuka yang lengkap yang harus kita pakai yaitu yang pertama, seragam lengkap dengan celana atau rok untuk perempuan. Yang kedua, bajunya dilengkapi dengan tanda atau atribut pramuka. Yang ketiga, ada tutup kepala atau baret dan setangan leher. Yang keempat adalah kacu. Yang kelima, ikat pinggang. Yang keenam, kaos kaki dan sepatu. Nanti kita bisa lihat gambar seragam pramuka lengkap yang dipakai oleh Siti dan Udin. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan tanda atribut pramuka oleh Siti dan Udin. Sebenarnya sama saja ya, letaknya itu tidak jauh berbeda, tapi kalian bisa lihat tidak. Yang mana sih yang beda? Yang berbeda itu yang pertama, kalau di Pramuka Siaga Putri atau di baju pramuka yang dipakai oleh Siti, tanda pandu dunia yang berwarna ungu di wanita itu berbentuk lingkaran, diletakkan di sebelah kanan leher. Kalau tanda pandu dunia Pramuka Siaga Putra diletakkan di dada sebelah kanan dan bentuknya persegi. Kalian lihat tidak yang berwarna ungu? Tulisannya tanda pandu dunia. Kemudian ada lagi yang berbeda, yaitu atribut atau tanda pelantikan Siaga Putri. Ketemu tidak tanda pelantikan? Ya, yang coklat ada tulisannya tanda pelantikan di bawahnya. Nah, tanda pelantikan Pramuka Siaga Putri terletak di leher sebelah kiri dan bentuknya lingkaran. Sedangkan untuk tanda pelantikan Pramuka Siaga Putra letaknya ada di saku kiri dan bentuknya belah ketupat. Ada lagi tanda yang berbeda? Sejauh ini tanda nama, papan nama letaknya sama. Tanda lokasi juga letaknya sama, ada di tangan sebelah kanan. Ada juga plat nomor, letaknya juga sama. Kemudian ada rencana wilayah, letaknya juga sama, ada di sebelah kanan. Kemudian ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan juga sama antara putra dan putri, yaitu diletakkan di dada sebelah kanan. Untuk tanda kepala, tutup kepala, itu sama antara putra dan putri, diletakkan di topi di bagian depan. Lalu ada tanda barung. Nah, kalau tanda barung ini yang tadi kita bahas, yaitu bentuknya segitiga sama sisi. Letaknya ada di sebelah kiri, itu juga sama antara putra dan putri. Untuk tanda kecakapan umum ini diletakkan di lengan sebelah kiri. Dan terakhir ada tanda kecakapan khusus, yaitu diletakkan di sebelah kanan. Kalian bisa lihat nanti apakah ada tanda-tanda lagi yang berbeda antara Pramuka Siaga Putri dan Pramuka Siaga Putra. Nah, tadi kita sudah bahas tanda kecakapan khususnya itu ada yang berbentuk lingkaran, persegi, dan segitiga. Tanda pelantikan untuk yang perempuan dan yang laki-laki itu berbeda bentuknya. Ada yang belah ketupat dan ada yang lingkaran. Kalau yang lingkaran itu tanda untuk Pramuka Siaga Putri atau Siaga Putra? Coba masih ingat tidak? Tanda pelantikan berbentuk lingkaran itu untuk Siaga Putri, sedangkan yang belah ketupat untuk Siaga Putra. Kemudian tanda barung tidak ada bedanya, sama-sama berbentuknya segitiga sama sisi. Yang beda hanya warnanya saja, itu pun setelah kalian diskusikan dengan anggota kelompok yang lain. Kemudian ada juga tanda lambang pandu dunia. Lambang pandu dunia ini berbeda antara Pramuka Siaga Putri dan Pramuka Siaga Putra. Coba kalian masih ingat gak yang mana untuk Pramuka Siaga Putra dan yang mana untuk Pramuka Siaga Putri? Lalu lanjut, ada tanda jabatan. Tanda jabatannya ini sebenarnya sama, berbentuknya persegi panjang, tapi dipisahkan dengan
Pemimpin barung utama itu ada 3 strip, pemimpin barung itu ada 2 strip, serta wakil pemimpin barung ada 1 strip. Nomor gugus dan papan nama bentuknya juga persegi panjang, tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki untuk peletakan nama, papan nama, dan nomor gugus depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda atau atribut. Tanda atau atribut yang dipasang di seragam pramuka terdiri dari 2 jenis, yaitu tanda kecakapan umum atau TKU serta tanda kecakapan khusus atau TKK. TKU itu adalah tanda yang digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Nah, seluruh anggota pramuka harus menggunakan tanda ini. Yang pertama, tanda tutup kepala. Yang kedua, tanda pelantikan. Yang ketiga, tanda setangan leher. Yang keempat, tanda pramuka sedunia. Untuk mendapatkan tanda-tanda kecakapan umum, ada syarat-syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota pramuka. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku yang disebut Buku Syarat Kecakapan Umum atau SKU. Nah, bisa kalian lihat nih, ini adalah buku yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti pramuka. Di sini pembina pramukanya ada Kak Endang, ada Kak Opik, ada Kak Isur. Kalian bisa bertanya kalau ingin mengikuti pramuka. Selanjutnya tadi ada TKU, tanda kecakapan umum. Yang sekarang akan Ibu Tia bahas adalah tanda kecakapan khusus. Semua anggota pramuka wajib memiliki keahlian khusus di bidang pramuka. Setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. Jika anggota tersebut lulus ujian, maka dia akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai dengan keahliannya. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga yang pertama adalah berbentuk segitiga sama kaki terbalik. Yang kedua, dipasang di lengan baju sebelah kanan. Yang ketiga, dipasang berbentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda warda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya tandanya ada 5, tanda kecakapan khususnya ada 5, itu harus dipasang berbentuk setengah lingkaran mengelilingi tanda kuarda. Kuardanya itu yang Jawa Barat. Nah, tanda kecakapan khususnya itu yang ada segitiga, semuanya itu segitiga berwarna biru, warna kuning, warna hijau, warna putih. Harus dibuat setengah lingkaran menghadap bawah sebanyak 5 buah. Tapi kalau misalnya kalian aktif nih sebagai anggota pramuka dan mempunyai lebih dari 5 tanda kecakapan khusus, maka dipasangnya di selempang seperti ini. Kalian suka lihat tidak ada kakak-kakak pramuka yang memakai selempang dengan tanda kecakapan khusus yang banyak. Nah, ternyata itu tanda kecakapan khususnya sudah lebih dari 5 buah. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam bidang tertentu. TKK diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. TKK tujuannya untuk melatih keterampilan serta kemandirian seluruh anggota pramuka. TKK yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka berjumlah 10. Untuk mendapatkan 10 TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Nah, ini nih 10 tanda kecakapan khusus atau TKK pramuka siaga. Bentuknya segitiga, arahnya terbalik. Ada TKK P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, berkebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Semua kecakapan khusus itu dapat kalian dapatkan jika sudah memenuhi syarat kecakapan khusus dan sudah dites oleh pembina pramuka kalian. Kok warnanya beda-beda ya Bu ya? Ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada warna putih, ada warna hijau. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya.
10 TKK wajib untuk anggota Pramuka Siaga. Selain 10 itu, ada juga TKK lain yang bisa didapatkan oleh anggota Pramuka Siaga TKK. TKK yang lain tersebut terbagi dalam 5 bidang. Nah, tadi kan sudah ada yang beda warna ya. Nah, bidang yang pertama itu berwarna dasar kuning, bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan, pribadi, dan watak. Kalau misalnya warna kuning berarti itu adalah agama, mental, spiritual, moral. Kemudian ada lagi TKK yang lainnya yang dasarnya warna merah. Yang dasarnya warna merah itu adalah bidang patriotisme, seni dan budaya. Itu ada penyanyi, pelukis, pengarang, pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen. Dan ada TKK yang berwarna putih dasarnya. Bidangnya adalah bidang ketangkasan dan kesehatan. Ada juru layar, juru selam, pendayung, jalan, pengamat, penyelidik, perenang. Kemudian ada juga yang berwarna dasar hijau, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Ada juru anyam, ada juru kayu, juru logam, juru kulit, penjilid buku, peternak ulat, peternak kelinci, peternak lebah, juru kebun, juru bambu. Dan terakhir yaitu berwarna dasar biru, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Sekalian lihat nih, apa saja sih kemampuan khusus yang bisa dimiliki oleh anak pramuka. Nah, jadi kesimpulannya adalah tanda atau atribut yang dipasang di seragam pramuka itu ada 2, yaitu tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Untuk mendapatkan tanda tersebut, kita harus memiliki keahlian khusus. Setelah itu diuji oleh pembina, kemudian jika kita lulus, kita berhak mendapatkan tanda sesuai dengan keahlian kita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu Tia. Tugasnya bisa kalian cek di Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.